Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Aroma Jagal Mustika. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, silahkan kunjungi saja Twitter beliau, yang linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pembicaraan sudah mulai menjurus pada niat Alek yang akan menarik MD di Aroma Peco. Pak Men justru tidak ingin mencegahnya, melainkan membiarkan Alek tetap melakukan itu, tetapi tetap harus dipantau. Bagaimanapun juga, Alek adalah salah satu muridnya yang cukup berpotensi dalam hal mistis. Pak Men juga sudah mendengar bahwa Alek akan ditemani oleh seorang guru padepokan sebelah yang juga masih anak murid dari Pak Men yang sudah cukup tua. Pembicaraan berlangsung cukup lama hingga tidak sadar jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karto, Oki, Pak Men dan Pak Yo bergegas menuju ke Aroma Peco. Selama perjalanan semua berjalan lancar kecuali Karto, laki-laki Karto, dan ia masih tetap saja diikuti oleh pocong. Entah kenapa, Karto yang menyadari itu sedikit emosi dan geram. "Brengsek, Migato," maki Karto yang membuat Oki hanya heran. Ya, walaupun Oki paham akan hal itu. Selaras dengan makian itu, pocong itu pun menghilang entah kemana. Karto bersyukur akan hal itu. Perasaannya sudah lebih tenang. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari tempat menunggu kehadiran Alek dan yang lain. Suasana sangat mencekam malam itu, terang, dan bulan pun memancarkan sinarnya, menambah kengerian yang ada di sana. Beberapa dedemit pun ikut bergabung dengan mereka. Walaupun yang menyadari hanya Pak Men dan Pak Yo, tapi tentu saja Pak Men dan Pak Yo tidak membuat Karto dan Oki panik. Mulai dari kuntilanak, pocong, gendruwo, juga pemilik popok yang ada di pohon seberang, dan masih banyak lagi. Cukup lama mereka menunggu. Akhirnya Alek dan yang lainnya datang. Mereka berempat, salah satunya juga mereka kenal, termasuk guru padepokan sebelah. Karto dan Oki terbelalak melihat apa yang ia lihat. Linggar juga berada di sana. Karto, Oki dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, hanya bergumam dalam hati masing-masing. Mereka masih mengamati apa yang akan terjadi nantinya. Semua orang yang datang bersama Alek sudah berada di tengah danau. Mereka berdiri di sebuah pondok dan menyiapkan semuanya, mulai dari minyak-minyakan, pusaka pembantu, sesaji lengkap dengan ayam ingkung. Setelah semua keperluan disiapkan, Alek, Linggar, dan dua orang lainnya mulai menghadap satu sama lain, duduk membuat lingkaran. Sedang Karto dan Oki dan lainnya masih mengamati. "Perasaanku gak enak ini, Yo," bisik Pak Men kepada Pak Yo. "Gimana?" balas Pak Yo berbisik. "Aku takut yang dibawa ini bukanlah Alek," ujar Pak Men. "Udah lihat saja, nanti kalau ada apa-apa baru kita turun," jawab Pak Yo menenangkan Pak Men yang merasa khawatir. Tidak seperti saat pertama tiba di lokasi. Karto mencuri dengar bisik-bisik antara Pak Yo dan Pak Men. Mungkin yang mereka maksud adalah Linggar, tapi Karto lebih memilih diam dan pura-pura tidak mendengar. Bulan semakin terang menyinari danau. Cahayanya memantul dan menyelinap di antara dedaunan pohon-pohon besar. Malam semakin larut. Suasana menjadi semakin mencekam. Satu persatu dedemit mulai menunjukkan dirinya secara gamblang dan mendekat ke arah pondok tempat Alek dan yang lainnya berada. Jelas saja mereka tidak suka tempatnya diganggu oleh manusia serakah. Tidak bisa menahan nafsu untuk sekedar membiarkan apa yang sudah tertanam oleh alam. Suara cekikikan yang entah berasal dari mana membuat Oki sedikit takut.
suara gemuruh dan kilat yang terkadang menyambar, meskipun jelas-jelas tidak ada hujan. Bahkan awan mendung pun tidak terlihat. Air danau yang semula tenang kini seolah terombang-ambing serupa air dalam ember yang sengaja diguncangkan. Suasana yang semula hanya mencekam kini berubah menjadi sangat mencekam. Oki berpegangan di tangan Karto, dan Karto membiarkan hal itu. Dia paham bahwa Oki sedang takutan. Kini angin yang mulai berhembus kencang dan menerbangkan dedaunan yang jatuh ke dasar tanah. Aroma kemenyan tercium kuat. Satu persatu pusaka dan mustika perlahan keluar. Semua pasang mata menyaksikan itu. Air di danau membentuk pusara, dan mulailah pusaka atau jimat dan mustika keluar dari pusara itu. Yang pertama keluar adalah popok wewe, kedua keris, ketiga keris marmesem, dan yang keempat adalah yang paling utama, yaitu MD atau merah delima. Pusaka dan mustis itu berjajar lurus ke atas dan mendekat ke arah pondok tempat Alek dan yang lainnya berada. Pak Yok dan Pak Men yang menyadari hal itu mulai merapal beberapa bacaan yang Karto sendiri belum pernah mendengarnya. Tetapi pusaka dan mustika itu seolah sedang melawan untuk mendekat ke arah pondok. Karto dan Oki yang mengamati sembari menahan ngeri melihat keempat orang yang berada di pondok itu berdiri dan menatap ke arah keempat pusaka dan mustika itu. Hampir dekat dengan pondok, tiba-tiba saja, entah karena apa, semua pusaka dan mustika itu menghilang lenyap dari pandangan mereka, termasuk pula Karto dan Oki. Sedang Pak Yok dan Pak Men masih duduk bersila dan menutup matanya. "Aku tahu, Yok," kata Pak Men berbisik. "Aku juga, nanti aja cerita di rumah," balas Pak Yok. Selang beberapa saat, terdengar suara hentakan yang entah berasal dari mana. Suaranya seperti tanah yang dihantam oleh benda besar. Selaras dengan suara itu, air danau yang semula membentuk pusara menjadi tenang beberapa saat hingga akhirnya meletup ke atas. Seperti ada bom yang meledak di dalam air. Cahaya bulan yang menerangi aroma peco saat itu menambah jelas apa yang terjadi pada air danau. Air itu berubah menjadi warna merah menyala, terang sekali, berkilau. Lantas seketika itu, terdengar suara laki-laki yang sedang tertawa terbahak-bahak, serupa sedang menonton komedi. Suara itu terdengar pula oleh Karto dan yang lainnya. Oki lagi-lagi kembali mencengkram tangan Karto, bertanda takut dan terkejut. "Ah, brengsek," maki Alek yang suaranya terdengar, bahkan suaranya bergema. "Siapa tadi yang gak fokus, malah memilih yang lain?" kata salah satu yang berada di pondok. Wajahnya samar-samar tidak terlihat. Tidak ada jawaban dari percakapan itu. Terlihat dari jauh, semua wajah memasang raut wajah yang kesal, kecuali Linggar. Hening sesaat, hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan pondok dan merapikan semua perlengkapan. Setelah semua pergi dari pondok dan lampu motor mulai menjauh dari aroma peco, Karto dan yang lainnya mendekati pondok dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. "Kok aneh ya tadi, Pak?" tanya Karto. "Ya nggak aneh. Pusaka di sini berbeda dengan yang ada di tempat lain. Kalau mau MD, ya MD saja. Jangan mikir yang lain. Lah pingin MD, semua mau diambil. Ya mana bisa?" tutur Pak Yo menjawab pertanyaan Karto. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi kembali ke rumah masing-masing. Selepas itu semua berjalan lancar, tidak ada yang terjadi. Hingga keesokan harinya, kabar tidak menyenangkan terdengar oleh Karto dan Oki mengenai Alek dan Linggar. Menjelang sholat Isya, Oki dan Karto pergi ke rumah Alek. Sesampainya di sana, sudah berkerumun para tetangga. "Ada apa ini, Pak? Kok rame?" tanya Karto dengan salah satu warga. "Gak tahu ini, Kar. Belum tahu. Katanya ketempelan setan," jawab salah satu warga tadi. Karto dan Oki langsung menerobos ke dalam. Mata mereka mendapati tubuh Alek terbujur kaku dengan mata melotot tanpa bergerak. "Gimana ini, Bu? Kok bisa kejadian kayak gini lagi?" tanya Karto kepada ibunya Alek. Sesudah mengucap salam dan menyalami orang tua Alek,
Gak tahu loh Kar, anak banyak ulas sekali. Pak Men dan Pak Yo masih di jalan menuju ke sini, jawab ibunya Alek yang memasang raut wajah dongkol bercampur sedih. Bacaan surat Yasin sudah selesai dikumandangkan. Para warga yang turut hadir akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Setelah diperintah oleh Pak Yo, kini di rumah itu hanya tinggal Alek dan keluarga. Pak Yo, Pak Men, Karto, dan juga Oki. Semua saling beradu pandang ketika Pak Yo berkata yang sebenarnya. Anakmu masih dibawa sama setan, bisa pulang. Tenang saja kamu, ini kejadiannya sama seperti Linggar. Cuma Linggar masih mudah diobati. Kalau Alek ini ya memang dibawa, terang Pak Yo. Berarti yang kemarin Pak, saut Karto. Iya Kar, setan itu memang sudah tahu dengan niatnya anak ini. Alhamdulillah bukan Linggar yang dibawa. Kalau iya, kasihan, masih kecil jadi makanan setan, jawab Pak Yo. Terus bagaimana ini Pak? Tanya Karto lagi. Ya mau bagaimana lagi, belum ada yang bisa dilakukan kecuali ikhtiar. Tapi insya Allah Alek gak bakal lama di sana, dia pasti kembali, tutur Pak Yo menenangkan situasi yang bersedih. Pak Yo menceritakan semuanya apa yang telah terjadi pada Alek. Kata Pak Yo, mungkin itu adalah sebuah ganjaran baginya karena terlalu serakah dan nafsu akan hal serupa. Pak Yo dan Pak Men berpamitan setelah mencoba menjelaskan apa yang sudah terjadi. Sehari berlalu, Linggar sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun, dia sekarang menjadi pribadi yang berbeda dan tidak lagi bergabung dengan Karto dan kawan-kawan lainnya. Ia lebih memilih untuk menjaga jarak dengan Karto dan kawan-kawan. Itu pun juga sesuai yang diminta oleh orang tuanya. Karto dan kawan-kawan mencoba untuk memahami akan hal itu. Orang tua tentu tidak mau anaknya bisa saja nanti menjadi korban serupa Alek. Ditambah Linggar sudah lama diwanti-wanti oleh ibunya untuk tidak mengikuti dunia padepokan seperti itu, dengan alasan adat yang jelas sudah berbeda, dan juga alasan menyangkut masalah akidah dan agama. Malam itu, tepat malam Jumat, para warga sudah selesai membaca Yasin di rumah Alek. Tidak tertinggal pula Karto dan Oki, sama seperti warga yang baik. Yasinan hanya untuk membantu mendoakan agar Alek lekas sembuh. Setelah semua warga keluar dan kembali ke rumah masing-masing, mata Alek yang semula bisa tertutup layaknya orang tidur, kini kembali melotot seolah marah. Selaras dengan itu, matanya mengeluarkan air mata. Melihat hal itu, tangisan ibunya Alek menjadi semakin kencang. Pak Yo mengambil tindakan dan mencoba untuk menerawang atau rogo sukmo, begitulah katanya. Cukup lama Pak Yo terdiam dan bersila, dibantu pula dengan Pak Men. Ada sekitar 15 menit, suasana rumah menjadi hening dan mengerikan. Tawa menggelegar terdengar. Suaranya sama seperti suara tawa saat berada di Aroma Peco 2 hari yang lalu. Tidak hanya itu, pintu belakang rumah Alek segera digedor kencang, hingga membuat orang tua Alek menjadi ketakutan. Angin kencang menyeruak masuk ke dalam rumah, selaras dengan kembalinya Pak Men dan Pak Yo dari Melogo Sukmo. Alek bisa pulang, tapi ada syaratnya, ujar Pak Yo. Apa syaratnya Pak? Kata ibunya Alek. Alek harus dimandikan air 7 sumur. Sumur ke-7 itu, ya air Peco itu sendiri. Dan dia harus dimandikan di tengah-tengah Peco, tutur Pak Yo dengan wajah serius. Ada lagi Pak? Tanya ibunya Alek lagi. Ada, jawab Pak Yo seolah menahan perkataannya. 7 kepala ayam hitam, tubuhnya dibuat ingkung, sebar ke para tetangga atau buat syukuran. Darahnya ditaruh di 7 sumur yang diambil itu. Setelah syukuran, tulang ayam itu ditanam dengan batang pisang yang sudah diisi oleh tulang itu tadi, lanjut Pak Yo. Sepertinya itu hal yang mudah, bukan? Hari berlalu. Alek masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Syukuran belum dilaksanakan. Pak Yo dan Pak Men masih mencari beberapa perlengkapan untuk syukuran tersebut. Sedangkan keluarga Alek sibuk mencari ayam cemani, karena pada dasarnya ayam hitam ini
sangat sulit didapatkan di daerah Kayu Arum. Ditambah dengan 7 ekor ayam, keluarga sempat kebingungan mencari kemana jenis ayam seperti itu. Hingga pada akhirnya Pak Yok memberitahu bahwa anaknya yang berada di kota Padang akan kembali, dan Pak Yok meminta tolong untuk membawakan ayam cemani. Bukan pula perkara mudah untuk mencari ayam jenis itu. Entahlah, demi kembalinya Alek, keluarga pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Hingga sudah lebih dari beberapa malam, Alek masih dalam keadaan yang sama, sampai saat dimana acara syukuran dimulai. Malam itu tepat di bulan purnama dan sekitar jam setengah 12, keluarga membawa Alek ke tempat pemandian Aroma Peco. Sesampainya di sana, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ada syarat yang sepertinya lupa atau entah bagaimana tidak disampaikan oleh Pak Yok saat malam itu. Ternyata hal yang dilupakan adalah semua yang ikut dalam kegiatan kemarin harus ikut mandi, kata Pak Yok. Terus bagaimana? Tanya Karto yang juga ikut dalam memandikan itu. Ya dijemput, kata Pak Yok. Akhirnya dengan malas, Karto menjemput Linggar dan 2 orang lainnya untuk ikut dalam acara pembersihan malam ini. Sedangkan yang lain menunggu dan mempersiapkan semuanya. Sesampainya Karto di rumah Linggar, hal yang sudah dipikirkan selama perjalanan terjadi. Ia disambut oleh makhluk hitam besar yang serupa dengan hari Karto mengembalikannya. Yang jadi permasalahannya lagi adalah saat bertemu dengan orang tua Linggar. Maaf bu, malam-malam begini mengganggu, kata Karto saat pintu rumah Linggar dibuka dan disambut dengan wajah kusamnya Ibu Linggar. Bagaimana? Tanya Ibu Linggar ketus. Begini bu, saya dapat amanat dari Pak Yok untuk menjemput Linggar karena Alek harus dimandikan. Jadi, terang Karto terpotong. Kamu tidak lihat hari sudah malam ini, kata Ibu Linggar dengan nada membentak. Iya saya tahu bu, tapi masalahnya kalau Linggar gak ikut, Alek gak bisa dimandikan bu. Karena Linggar ikut andil waktu Alek pergi narik barang, terang Karto sabar. Deh, ya sudah, tunggulah sebentar, sahut Ibu Linggar menahan emosi. Walaupun Linggar tidak salah, Linggar tetap ikut andil di dalamnya. Selang beberapa saat, Linggar keluar dengan pakaian yang sudah lengkap, seolah sudah mendengar pembicaraan tadi. Pergi kita lagi, ajak Linggar. Kamu pergi saja, jemput yang 2 lagi, kamu tahu kan rumahnya, kata Karto. Linggar hanya mengangguk seolah paham. Langsung saja ke Peco, aku sudah telepon bapak-bapak itu. Terus katanya iya, mereka sedang di jalan, kata Linggar. Bener nih, main-main aku pecahin keningmu nanti, sahut Karto meyakinkan Linggar. Iya bang, kami sudah tahu, bapak-bapak itu bilang kemarin, terang Linggar. Sesampainya kembali ke Aroma Peco, benar, 2 orang lainnya sudah sampai di sana. Proses memandikan Alek akan segera dimulai. Linggar dan 2 lainnya bersedia untuk memandikan Alek. Alek dipapa menuju ke arah pondok di tengah danau, dan Linggar membawa air yang sudah diambil dari 7 sumur tempo hari. Sedangkan yang lain menunggu di atas, termasuk pula Pak Yok dan Karto. Air sudah diguyurkan ke badan Alek. Baik, Linggar dan 2 lainnya hanya menggunakan air danau saja. Mulai dari kepala hingga kaki, cuaca yang begitu dingin tentu membuat Linggar dan yang lainnya merasa menggigil. Ditambah harus ikut mandi dengan air danau yang hampir mendekati seperti es. Pada saat proses pemandian Alek, hal-hal biasa yang sering terjadi pada tempat seram terjadi. Penghuni Aroma Peco mulai berdatangan. Mulai suara-suara aneh, nyanyian kidung Jawa, hingga tangis derita seorang perempuan yang biasa kita sebut kuntilanak. Namun yang mendengar dan melihat hal itu hanya mereka yang bisa mendengar dan melihat. Sedangkan ibunya Alek dan bapaknya tidak dapat mendengar dan melihat hal itu. Semua berkumpul membentuk lingkaran di tengah-tengah danau. Air danau sudah mulai bergelombang, membentuk pusara angin. Pemandangan yang pernah terlihat oleh Karto dan Pak Yok pun terjadi. Pusaka dan Mustika keluar dari dalam danau.
Hal itu hanya menandakan bahwa penunggu tertinggi di sana sudah mengembalikan sukma Alek. MD yang diincar oleh Alek dan yang lainnya bersinar terang, walau orang tua Alek tidak bisa melihatnya. Tapi mustika itu terlihat sangat indah sekali. Mustika dan pusaka lainnya kembali menghilang dan air pun ikut menjadi tenang. Acara pemandian telah selesai. Alek belum juga sadarkan diri. Linggar dan dua lainnya memapa Alek ke atas dan kembali memakaikan pakaian untuk Alek. "Sekarang Alek sudah dimandikan ya?" kata Pak Yo. "Aku hanya minta sama kalian, Mas," lanjut Pak Yo memandang dua orang yang ikut dalam kegiatan narik pusoko. "Jangan diulangi lagi, apalagi bawa anak yang ilmunya seupil. Ini nyawa taruhannya. Aku tahu kalian dulu anak buahnya Pak Men, tapi jangan libatkan anak buahnya Pak Men," terang Pak Yo menasihati dua orang tersebut. Akhirnya Alek dan keluarga juga yang lainnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Alek belum juga sadarkan diri. "Udah, tenang aja, besok bangun anaknya. Masih ada syarat yang belum dipenuhi," terang Pak Yo menenangkan orang tua Alek. Keesokan harinya, acara syukuran dilaksanakan. Semua syarat yang diberi kepada keluarga dipenuhi dengan baik. Syukuran sudah dilaksanakan dan tulang-tulang pun sudah dikumpulkan dan sudah dimasukkan ke dalam batang pisang. Pada proses ini, Karto dan Pak Yok yang mengambil alih. Tepat jam 12 malam harinya, Karto dan Pak Yok membungkus batang pisang yang sudah diisi tulang ayam cemani tadi dengan menggunakan kain mori. Karto dan Pak Yok mulai menggali. Hingga terasa cukup dalam, Karto dan Pak Yok siap untuk mengubur batang pisang itu. Saat mulai mengubur, terdengar suara jeritan dari dalam, dan itu suara Alek menjerit. "Sudah, gak apa-apa. Karma itu, biarkan saja sebentar lagi sembuh. Bangun, bangun itu," terang Pak Yok dengan raut wajah santai. Karto masih mendengar jeritan Alek dari dalam. Jeritan itu seolah sedang menggambarkan Alek sedang disiksa atau entahlah, seolah sedang dalam kesakitan yang luar biasa. Tidak ada yang berani memanggil Pak Yok, karena memang sebelumnya sudah diberikan perintah untuk tidak mengganggu dalam proses penguburan. Batang pisang yang hampir mirip dengan pocongan itu membuat Karto sedikit ngeri melihatnya. Satu tumbuk tanah mulai menimbun tubuh pisang itu, ditemani dengan jeritan Alek dan cekikikan perempuan yang entah datang dari mana. Hingga semua tubuh tertutup rapat dengan tanah. Pak Yo memberikan tanda serupa nisan, tapi bukan nisan, hanya untuk tanda saja, tidak lebih dari itu. Selepas itu, Karto dan Pak Yo membersihkan dirinya dan kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu pula, Alek terbangun dengan wajah yang menyesal. Tangis dari matanya menggambarkan bahwa mungkin saja dia kapok dengan apa yang terjadi. "Jangan diulangi lagi, Alek. Cukup 2 kali saja. Kamu membuat gempar mama bapakmu," kata Pak Yok dengan nada lembut. "Iya Pak, maaf sudah buat salah," jawab Alek dengan tangis yang masih terisak. Satu persatu pun kembali ke rumah masing-masing, dan sejak saat itulah Alek menjadi pribadi yang pendiam, berubah total. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana Tuhan memberi hidayah pada hambanya bukan bermaksud untuk menggurui. Kadang Tuhan punya rencana sendiri untuk membuat manusia itu berubah, baik itu selamanya atau hanya sementara. Semua kembali pada diri masing-masing. Dari perilaku Alek, tentu kita semua tahu. Jangan jadi orang yang tamak dan yang lainnya. Mungkin hanya secuil kisah Karto dan teman-teman yang bisa aku sampaikan di cerita kali ini. Semua nama karakter sengaja aku ubah agar tidak menyinggung pada pihak yang bersangkutan. Terlepas nyata atau tidaknya cerita ini, semua aku kembalikan kepada pembaca. Aku hanya menyampaikan sesuai apa yang diutarakan oleh narasumber, yaitu Karto. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menunggu. Maaf jika ada kesalahan kata dan sudah membuat kalian semua menunggu lama. Aku akhiri cerita ini dengan 2 kata, ojo gregas.
Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.